Qawlu Umar radhiyallahu anhu fil khilaf wa akhraja aidan an Salim bin Ubaid fadzakara hadis fi bai'ati Abi Bakar radhiyallahu anhu wa fihi faqala rajulun minal ansar minna rajulun wa minkum rajulun. Masih membahas tentang masalah al-khilaf. Ini hadis dikeluarkan oleh Salim bin Ubaid. Ia menyebutkan di saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, ini bingung para sahabat Nabi siapa pengganti Nabi. Mereka sudah menyadari bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membiarkan masa di mana kosong dari pemimpin. Jadi mereka segera harus melantik seseorang yang meneruskan perjuangan dan kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebut dengan khalifah. Khalifah itu artinya penerus yang melanjutkan. Khalifah. Di dalam Al-Qur'an khalifah secara umum Allah sebutkan Nabi Adam. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku jadikan di muka bumi ini seorang khalifah. Qalal mufassirun fi kutubihim, para ahli tafsir kebanyakan mereka menafsirkan di dalam kitab-kitab tafsir mereka yang dimaksudkan khalifah di surat Al-Baqarah tersebut adalah Nabi Adam alaihissalam. Dan khalifah ini bukan terbatas kepada orang-orang yang mengurus masalah pemerintahan atau mengurus masalah negara, tapi juga ulama-ulama yang mereka melanjutkan dakwah itu disebut dengan khalifahnya Rasulullah. Khususnya ulama-ulama hadis. Ini beliau ini kan ulama hadis. Syekh Yusuf Al-Kandahlawi, Syekh Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi, kalau mutakhirin namanya Said Abdul Hasan An-Nadwi. Mereka ulama-ulama pakar hadis. Ada doa khusus yang Nabi pernah doakan. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nabi menyatakan begini dalam doanya, Allahumma arham khulafai. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada khalifah-khalifahku, kata Nabi. Kemudian ditanya, ya Rasulullah, man khulafa'uk? Ya Rasulullah, siapa sih khalifah-khalifahmu? Nabi menjawab, alladzina yarwuna ahadithi. Orang-orang yang mereka meriwayatkan hadis-hadisku, wa sunnati, dan sunnahku, wa yu'allimuna hannas, dan mereka mengajarkannya kepada manusia. Itu juga disebut khalifah. Justru khalifah yang ini lebih tinggi daripada khalifah yang mengurus negara. Karena dia punya kaitannya dengan apa? Kemaslahatan agama Islam. Nah, jadi mereka bingung nih sahabat ketika Nabi wafat. Nabi wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal. Kemudian itu terjadi 11 Hijriah. Pada 11 Hijriah wafat Nabi Muhammad, maka para sahabat mulai mencari calon pengganti Nabi. Memang Nabi tidak menunjuk secara langsung siapa yang menggantikan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Ini ada hikmah sebenarnya. Kenapa Nabi tidak memilih, nanti kalau saya meninggal yang ganti fulan? Kan itu bisa. Kalau saya wafat, khalifahnya adalah fulan bin fulan atau fulan bin fulan. Selesai masalah. Tapi Nabi tidak menyatakan itu. Karena apa? Nabi memberikan satu metode, namanya musyawarah. Nabi serahkan. Allah sudah ajarkan di dalam Al-Quran, wasyawirhum fil amr. Masalah kalian itu musyawarahkan. Maka diberikanlah ini metode namanya musyawarah. Kalau saya meninggal dunia, sudah ada cara bagaimana kalian musyawarah, pilihlah pemimpin yang kalian sepakati. Itu. Makanya Nabi tidak memilih secara langsung. Disinilah muncul beberapa calon. Jadi calon-calon itu zaman dulu sudah ada tuh. Kalau pemimpin pasti calonnya ada lebih dari satu.
ada 2, ada 3. Di masa itu calonnya 3 orang. Bahkan dikatakan 4 orang calonnya. Dari kaum Muhajirin sudah punya calon pengganti Nabi. Dari kaum Ansor juga sudah punya calon. Dari kaum Muhajirin 3 orang yang diajukan namanya sebagai khalifahnya Rasul. Yang pertama Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu arda. Yang kedua Sayyidina Umar bin Khattab. Yang ketiga Abu Ubaidah bin Jarrah. Ini 3 orang nama ini sudah masuk daftar al-mubasysyar bil jannah. 10 orang yang sudah dikasih kabar masuk surga. Ya, 10 orang. Di antara 3 calon khalifah Nabi ini, 3-tiganya masuk di daftar tersebut. Ya, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, termasuk Abu Ubaidah bin Jarrah, Tolha dan lain sebagainya. Ada 10, namanya Al-Ashrah Al-Mubasysyarah bil Jannah. 10 orang yang sudah diberikan jaminan masuk ke dalam surga. Ini 10, tapi di hadis yang lain ada 1.500 orang yang Nabi berikan jaminan masuk surga. 1.500 orang. Di peristiwa Bai'atur Ridwan. Turun ayat tuh menyatakan tuh, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idz yubay'unaka tahta syajarah. Sungguh Allah ridho kepada orang-orang beriman yang mereka berbaiat di bawah pohon. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idz yubay'unaka, yang mereka membaiat dirimu wahai Nabi Muhammad tahta syajarah, di bawah pohon. Ini peristiwa terjadi pada tahun 6 Hijriah. Jadi Nabi secara ringkas mimpi melaksanakan ibadah haji dan umroh secara aman di kota Makkah. Padahal waktu itu kan belum pembebasan kota Makkah. Makanya Nabi berangkat umroh. Kharaja an yurid Makkah mu'tamiran la muharaban. Wa ma'ahu 1,500 minal muhajirina wal ansar bila silah. Falamma sami'at Quraisyun arsalat lahu ya ar-rusul wa kana min jumlatihim Urwah bin Mas'ud. Faqala fara'a ma ra'a faqala ayyu qaumi wallahi laqad wafattu 'alal muluk wa 'alal kaisar wa kisra wan najasi wallahi ma ra'aitu malikan yu'azzimuhu ashabuhu ma yu'azzimu ashabu Muhammadin Muhammada. Wallahi in tanakhama nukhamatan illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum fadalaka biha wajhahu wa jildahu wa idza amarahum ibtadaru amrahu wa idza tawada'a kadu yaqtatiluna ala wudu'ihi wa idza takallama khafabu aswatahum indahu wa ma yuhidduna ilaihi an-nazra ta'ziman lahu wa laqad arada 'alaikum rusyda faqbiluhu. Jadi di tahun 6 Hijriah itu yang baiat Nabi umroh, ternyata orang-orang musyrik melarang Nabi untuk masuk ke kota Makkah. Maka mereka mengutus orang, apakah Nabi Muhammad datang ke kota Makkah ini tujuan mau berperang atau datang dengan damai. Nabi mengirim utusan juga untuk melaporkan kepada orang-orang musyrik bahwa Nabi datang bukan niat berperang tapi mu'tamirah, umroh, mau berangkat umroh. Makanya bila silah, tidak bawa senjata, bersama 1.500 orang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari golongan musyrik mengirim utusan untuk bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara utusan yang diutus seseorang delegasi namanya Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Ia adalah salah satu tokoh yang menjadi dubesnya orang-orang Makkah. Sudah pernah diutus menghadap Raja Romawi, Kaisar, Raja Persia, Kisra, Raja Najasyi, Ethiopia, Habasyah. Raja-raja besar di zaman itu sudah pernah beliau menghadap langsung sebagai delegasi. Makanya mereka mengirim dia untuk menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika dia bertemu Nabi, dia saksikan luar biasa.
Dia menjadi saksi mata. Dia melihat bagaimana sahabat memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dia menyaksikan itu membuat dia takjub. Setelah itu dia kembali kepada kaumnya, sudah dapat informasi bahwa Nabi Muhammad SAW datang bukan niat berperang, tapi hanya sekedar umroh. Dia balik kepada kaumnya, dia buat semacam pengumuman, ayu kaumin, wahai segenap kaumku, wallahi demi Allah, laqad wafatu alal muluk, saya ini sudah pernah diutus menghadap para raja. Alal Kaisar, raja Romawi, saya pernah menghadap. Kisra, raja Persia, saya pernah menghadap. Najasyi, raja Ethiopia, saya pernah menghadap. Wallahi, demi Allah, ma ra'aitu malikan yu'azzimu ashabuhu ma yu'azzimu ashabu Muhammadin Muhammad. Saya belum pernah lihat ada seorang raja diagungkan dan dimuliakan layaknya Nabi Muhammad dimuliakan dan diagungkan oleh sahabat-sahabatnya. Saya gak pernah lihat raja yang dimuliakan seperti Nabi Muhammad dimuliakan oleh pengikut-pengikutnya. Wallahi, demi Allah, kata beliau, in tanakhama nukhamatan illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum. Nabi kalau membuang dahak, lendir, itu lendir tidak sempat jatuh ke tanah. Para sahabat-sahabat memperebutkan lendirnya Nabi Muhammad SAW. Fadalaka biha wajhahu wa jildahu. Bahkan bukan hanya mereka rebutkan lendirnya Nabi, itu mereka gosokkan ke wajah dan kulit mereka. Raja lain pernah saya lihat begitu. Wa idza amarahum ibtadaru amrahu. Kalau Nabi perintahkan kepada mereka sesuatu, segera mereka lakukan. Wa idza tawadha'a kadu yaqtatiluna ala wudu'ih. Kalau Nabi wudu, mereka berebut mengambil bekas air wudunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza taqallama khafadu aswatahum indahu. Kalau Nabi berbicara, semuanya diam. Enggak ada yang berbicara. Menunduk di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yuhidduna ilaihi an-nadhra ta'ziman lahu. Dan tidak ada yang memandang tajam di hadapan Nabi Muhammad SAW kepada Nabi Muhammad. Wa qad arada alaikum rusyda faqbiluhu. Dan beliau sudah tawarkan kepada kalian petunjuk agama Islam, maka terimalah wahai orang-orang Quraisy. Itu pernyataan siapa? Urwah bin Mas'ud. Akhirnya beliau masuk Islam. Jadi sahabat Nabi Muhammad SAW. Di pihak Nabi Muhammad mengirim siapa? Utsman bin Affan. Datang kepada orang-orang musyrik untuk mengabarkan maksud tujuan kedatangan Nabi Muhammad. Ada dua misi yang diperintahkan oleh Nabi. Yang pertama, sampaikanlah kepada orang-orang musyrik bahwa kedatangan saya bukan untuk berperang, tapi kedatangan saya hanya sekedar melaksanakan umroh. Misi yang kedua, Nabi perintahkan untuk Utsman bin Affan mengabarkan kepada orang-orang Makkah, orang-orang musyrik, dan juga mengabarkan kepada orang-orang beriman bahwa tidak lama lagi kota Makkah akan dibebaskan. Makanya ada ayat yang turun, inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami akan bukakan, bebaskan kota Makkah dengan pembukaan yang nyata. Ini di surat Al-Fatah. Itu diturunkan ketika Nabi kembali dari Sulhu Hudaybiyah, yaitu tahun 6 Hijriah. Diturunkan ayat itu sebagai kabar gembira, nanti engkau akan masuk ke kota Makkah dalam keadaan aman. Dan orang-orang musyrik sudah tidak berani lagi mengganggumu. Muhallikin ru'usahum. Kau datang dalam keadaan rambut sudah dicukur botak. Artinya apa? Sudah melaksanakan ibadah haji dengan aminin, dalam keadaan aman. Nah, Sayyidina Utsman dikirim. Ternyata ketika lamma wasal habasathu Quraisyun fasa'a indal muslimin anna Utsman qutil fada'a al-Rasul sallallahu alaihi wasallam an-nasa lil bai'ati fabaya'uhu tahta syajarati hatta ala an la yafirru. Dalam kitab sejarah ditulis demikian. Nabi mengutus Utsman bin Affan sampai di Makkah, orang-orang musyrik
memenjarakan Utsman bin Affan. Sebenarnya aturan yang ada waktu itu, kalau ada utusan tidak boleh ditangkap, tidak boleh dibunuh. Itu aturan internasional di zaman itu. Kalau ada yang membunuh, dia sudah melanggar itu aturan. Dan aturan ini berlaku bukan hanya di kalangan orang-orang musyrik, tapi juga kerajaan Romawi, kerajaan Persia. Setiap utusan itu punya jaminan keamanan. Sayyidina Utsman datang sampai di kota Makkah, orang-orang musyrik menahan Sayyidina Utsman bin Affan, sehingga Sayyidina Utsman bin Affan tidak kembali lagi menemui Nabi untuk mengabarkan informasi tentang keadaan kota Makkah. Tersebar berita sampai ke telinga Nabi Muhammad dan kaum muslimin bahwa orang-orang musyrik telah membunuh Sayyidina Utsman bin Affan. Itu berita sampai di telinga Nabi. Karena dapat informasi Sayyidina Utsman telah dibunuh, maka Nabi memanggil seluruh sahabat yang hadir waktu itu. Sebagian ulama mengatakan jumlahnya 1.500 orang. Riwayat yang lain 1.400 orang. Nabi panggil mereka. Coba bayangkan, gak ada senjata. Mereka tidak niat berperang, tidak bawa senjata. Nabi panggil mereka sumpah setia. Disumpah semua di bawah pohon. Pohon ini tidak punya kelebihan apapun, tapi ketika di situ ada saksi sejarah dengan Nabi, maka Allah sebut pohon itu di dalam Al-Quran. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullah fawqa aydihim. Di dalam ayat yang lain, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta syajarah. Jadi Allah sebutkan nama pohon dalam Al-Quran karena di situ adalah satu tempat yang menjadi saksi sejarah di mana Nabi mengambil sumpah setia untuk jangan ada yang lari dari peperangan menghadapi orang-orang musyrik. Ketika diambil sumpah tersebut, Allah turunkan ayat, mereka yang ikut di dalam baiat tersebut sudah diridhoi oleh Allah. Maka Nabi katakan dalam hadis, la yadkhulun nar ahadun mimman bai'a tahta syajar. Tidak ada satupun yang masuk neraka orang-orang yang ikut berbaiat di bawah pohon tersebut, kata Nabi Muhammad SAW. Apa isi daripada baiat tersebut? Ala an la yafirru. Kalian semua tidak boleh lari dari peperangan, walaupun kita tidak bawa senjata. Berarti siap apa? Memang siap mati. Gak bawa senjata lawan musuh. Nabi baiat mereka. Allah saksikan itu baiat tersebut, sehingga Allah katakan mereka yang berbaiat itu mereka berbaiat kepada Allah. Orang yang berbaiat kepadamu, wahai Nabi Muhammad, mereka berbaiat kepada Allah. Tidak menggunakan kata seakan-akan, langsung. Makanya di dalam ayat itu dikatakan, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Orang-orang yang mereka berbaiat kepadamu, wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya mereka itu berbaiat kepada Allah. Itu suatu kemuliaan tuh, mubasyaratan. Artinya langsung tuh mereka baiat kepada Allah, bukan seakan-akan mereka berbaiat kepada Allah. Maka Allah nyatakan apa? Yadullah fawqa aydihim. Kekuatan Allah ada di atas tangan-tangan mereka. Allah turun tangan langsung tuh, baiatur ridwan. Karena mereka dapat ridhonya Allah di saat pembaiatan tersebut, maka disebut dengan baiatur ridwan. Baiat ridwan, yaitu mendapatkan ridhonya Allah. Karena dimulai ayat tersebut dengan kalimat laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Kalau ayat yang lain kan hanya radiyallahu anhum. Betul tidak? Allah ridho kepada mereka. Tapi yang baiatur ridwan pakai penegasan dari Allah, sungguh. Itu istimewa tuh. Litahqiq. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Sungguh Allah benar-benar ridho. Kepada siapa? Allah sebut bukan muslimin, bukan muhajirin, bukan ansar. Allah sebut apa? Al-mu'minin. Derajat tertinggi itu. Sungguh Allah telah ridho kepada orang-orang beriman. Jadi kesaksiannya langsung dari Allah. Yang ikut baiat itu semuanya beriman kepada Allah dan Rasul. Dan semuanya sudah pasti dapat ridhonya Allah. Kalau ini sudah didapat, gak mungkin masuk neraka. Makanya Nabi katakan dalam hadis, tidak ada satupun yang ikut berbaiat di baiat ridwan
yang masuk ke dalam neraka. Dalam riwayat Sunan Abi Daud ada sahabat bernama Jabir bin Abdullah. Ditanya, kalian berapa banyak waktu itu yang ikut berbaiat? Ia menjawab, kunna yaumal Hudaybiyah alfan wa arba'ah mi'ah fabaya'nahu tahta syajarah. Kami pada waktu itu sekitar 1.400 orang. Sebagian ulama mengatakan 1.500 orang. Kami semuanya berbaiat kepada Nabi Muhammad SAW di bawah pohon tersebut. Kemudian dikatakan oleh Ma'akal, salah satu sahabat, dan juga dituliskan di dalam kitab-kitab syiar, semuanya yang berbaiat itu di dalam hatinya Allah sudah mengetahui bahwa mereka semua kalau seandainya terjadi peperangan, mereka semuanya tidak ada yang lari. Makanya Allah sudah buat penegasan, sudah ridho kepada mereka. Ternyata Utsman bin Affan ini ketika ditawan oleh orang-orang musyrik dapat kabar nih, orang-orang Islam sudah sumpah setia mau mengorbankan nyawanya menghadapi orang-orang musyrik. Takut mereka, takut. Padahal Nabi dan sahabat datang tidak bawa senjata, tapi mereka sudah mendengar kabar, wah sudah berbaiat, mau berperang, tidak ada yang lari. Akhirnya mereka takut, dibebaskanlah Sayyidina Utsman bin Affan. Dibawa Sayyidina Utsman, wahai Utsman, kami bebaskan dirimu. Ini kalau kau mau tawaf di Ka'bah silakan tawaf. Kata Sayyidina Utsman apa? Wallahi la atufanna Ka'bata qabla Nabi Muhammad SAW. Demi Allah, saya tidak akan tawaf di Ka'bah ini sebelum yang tawaf pertama kali adalah Nabi Muhammad SAW. Dari kaum musyrikin takut terjadi konflik, takut kepada kaum muslimin, orang-orang musyrik takut, dikirim utusan namanya Suhail bin Amrin untuk buat perjanjian damai dan meminta kepada Nabi Muhammad untuk tidak melaksanakan umroh di tahun ini, pindah jadwal tahun depan. Gitu. Dia disuruh Nabi kembali. Maka datanglah ini Suhail bin Amrin menghadap Nabi Muhammad. Dibuatlah satu surat yang isinya perjanjian. Memang poin-poin perjanjian Sulhul Hudaybiyah itu kalau kita baca di dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum karya Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri, di situ ada poin-poin perjanjian antara orang-orang musyrik dengan Nabi Muhammad, namanya Sulhul Hudaybiyah. Ini saking besarnya ini perjanjian, dia punya piagam ini begitu besarnya karena yang saksi Allah. Allah sebut di dalam Al-Quran, ahadu alaihullah. Mereka sudah mengadakan perjanjian kepada Allah. Jadi perjanjian Sulhul Hudaybiyah disaksikan langsung oleh Allah. Kemudian dari secara bahasa, kata alaihu itu menyalahi kaidah bahasa Arab. Jadi kalau dikatakan alaihu itu salah secara bahasa ya. Tapi ada dalam Al-Quran alaihu. Semua ulama pakar bahasa Arab sepakat kata yang benar itu bukan alaihu tapi alaihi. Makanya kalau salawat kepada Nabi kan pakai alaihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, bukan alaihu. Itu kaidah yang sudah baku dalam bahasa Arab. Lantas bagaimana? Masa Al-Quran salah? Sedangkan Al-Quran itu dikatakan inna anzalna Qur'ana Arabiyyah. Kami turunkan Al-Quran menggunakan bahasa Arab yang sangat fasih, sangat benar. Strukturnya, balaghahnya, nahunya, sorafnya, bayannya, ma'aninya, badinya, arutnya, semuanya lengkap, tidak ada yang salah. Lantas kenapa itu alaihu bukan alaihi? Nah, ternyata ada hikmah. Yang pertama, Allah ingin kabarkan kepada kita seluruhnya, khususnya umat Islam, dan lebih terkhusus kepada ulama-ulama yang pakar dalam bidang bahasa Arab, bahwa sesungguhnya Al-Quran bukan tunduk kepada bahasa Arab. Al-Quran itu bukan tunduk kepada bahasa Arab, tapi sebaliknya bahasa Arab yang harus ikut Al-Quran. Karena Al-Quran firmannya Allah. Firmannya Allah. Makanya Allah sengaja membuat dia keluar dari kaidah bahasa Arab dengan kata alaihu. Padahal yang benarnya alaihi. Makna kedua, perjanjian Sulhul Hudaybiyah itu satu perjanjian yang sangat besar tanggung jawabnya.
Sehingga cara bacanya tidak boleh tarqiq. Dalam ilmu tajwid ada bacaan namanya tafkhim, ada bacaan namanya tarqiq. Tafkhim itu dibaca tebal. Kalau kasro itu bacanya tarqiq, tipis. Sehingga penegasan terhadap perjanjian tersebut menjadi bacaan yang tipis. Allah ganti dengan dhamma alaihu. Nah, hu itu ada penegasan berat namanya tafkhim. Itu menandakan bahwa perjanjian tersebut adalah isinya sangat berat tanggung jawabnya. Klausa-klausa yang ada dalam sulh Hudaybiyah kalau dibaca seakan-akan merugikan umat Islam. Di antaranya kalau ada orang musyrik yang ditawan, orang Islam wajib bebaskan, dikembalikan kepada keluarganya. Tapi kalau ada orang Islam yang ditawan oleh orang musyrik, tidak boleh dikembalikan. Jadi isinya itu dari awal sampai akhir isinya merugikan umat Islam. Tapi Nabi bermainnya wahyu. Kelihatan secara tekstual merugikan, tapi di situ justru kemenangan. Karena nantinya mereka melanggar perjanjian tersebut, terjadi peperangan, mereka merasa bersalah, akhirnya terjadilah peristiwa namanya Fathul Makkah. Sehingga mereka tidak berani melawan Nabi Muhammad SAW dan merasa bersalah sudah melanggar perjanjian tersebut. Itu yang dimaksudkan dalam Al-Quran. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, rencana-rencana jahat, konspirasi jahat, tapi Allah mampu membatalkan makar mereka. Konspirasi jahat mereka dibatalkan oleh Allah. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baiknya zat yang bisa membatalkan konspirasi, rencana-rencana jahat dari para musuh. Ini ayat jangan diartikan Allah adalah sebaik-baiknya makar, ya. Karena makar itu artinya adalah sesuatu yang tidak baik, tipu muslihat. Di beberapa terjemahan itu ditulis sebaik-baiknya makar. Allah adalah sebaik-baiknya yang membuat makar. Nauzubillah min zalik, itu kalimat berbahaya. Kalau kita mengatakan sebaik-baiknya membuat makar Allah, berarti Allah adalah zat yang paling baik di dalam membuat tipu muslihat. Makar konotasinya negatif. Maka para mufassirun menerjemahkan bukan Allah itu makar, tapi Allah zat yang mampu membatalkan dan menghilangkan makar-makar, rencana-rencana jahat. Jadi diterjemahkan sesuai dengan lafaz yang kita biasa sebutkan. Subhanallah itu kaidah tuh, maha suci Allah. Apa arti maha suci Allah? Tanzihullah min kulli syai'in la yaliku bihi. Mensucikan Allah dari segala sesuatu yang tidak pantas dinisbatkan kepada Allah. Di antaranya itu, Allah itu makar, itu tidak pantas dinisbatkan kepada Allah. Allah maha suci, maha mulia, tidak ada sifat-sifat buruk yang dimiliki oleh Allah. Kalau sifat Jalal, Al-Jabbar, Al-Qahhar, maha perkasa, maha kuat, itu sifat mutlaknya Allah, maha perkasa, maha kuat. Itu bukan sifat yang buruk, itu sifat yang memang layak dimiliki oleh Allah. Tapi Allah memiliki sifat tipu muslihat. Nah, kata tipu itu juga tidak baik untuk dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi diterjemahkan itu hati-hati ayat Al-Qur'an itu. Khairul makirin, di situ Allah mampu membatalkan tipu muslihat orang-orang yang membuat makar. Bukan Allah ahli di dalam membuat tipu muslihat. Sayyidina Utsman bin Affan kembali dapat kabar Nabi membatalkan itu untuk perang, karena sudah dapat informasi dari beberapa sahabat bahwa Sayyidina Utsman bin Affan itu tidak dibunuh. Maka baiat tersebut tetap Allah Ta'ala terima, padahal amalnya belum dilakukan tuh. Mereka melakukan amal dari isi baiat tersebut, tapi Allah sudah mengapresiasi terus dengan menyatakan Allah sungguh ridho kepada orang-orang beriman. Artinya apa? Niatul mu'min khairun min amalih. Kadang-kadang kita punya niat baik banyak, tapi belum sempat kita lakukan, itu sudah sampai pahalanya. Gitu. Makanya dikatakan sebaik-baiknya orang mukmin itu niatul mu'min khairun min amalih. Niatnya orang beriman lebih baik dari amalnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ini hadis kan tentang niat. Orang baru niat hijrah sudah dicatat hijrah.
Baru niat sholat tahajud, dalam hadis Nabi katakan, siapa man bata, siapa yang tidur di malam hari, kemudian punya niat sebentar malam mau sholat tahajud, faghalabat ainah, tapi ketiduran, bangunnya sudah subuh. Kata Nabi apa? Kutiba lahu musallian, dicatat dia sedang sholat tahajud. Kenapa? Karena niat. Jadi kita harus memperbanyak niat. Termasuk ketika di masjid kita duduk begini, niat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Selama kita duduk dicatat ibadah. An-niyat tumayyizu bainal ibadah wal adah. Karena niat itu yang membedakan mana ibadah, mana adat. Orang mandi itu adat kebiasaan. Tapi ketika mandinya untuk hadir sholat Jumat, mandinya jadi pahala. Karena ibadah. Begitu juga menggunakan minyak wangi. Minyak wangi menggunakan kalau kita niatkan mau ikut Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad wangi, dapat double pahala. Bahkan makan sayuran itu, duba, sayur labu. Anas bin Malik awalnya tidak selera dengan sayur labu. Tapi dia melihat Nabi SAW kalau makan itu selalu nambah tuh sayur labu. Yang mengatakan min yauma izin la azal uhibbud duba. Mulai hari ini dan seterusnya saya cinta sayur labu. Kenapa? Karena Nabi Muhammad seleranya suka sayur labu. Jenisnya apa? Semua labu masuk dalam hadis ini. Semua labu masuk hadis ini. Itu disebutkan oleh Syekh Yusuf Al-Lahji dalam kitabnya Muntahasul, membahas tentang riwayat tersebut bahwa Nabi Muhammad SAW sangat senang dengan sayur labu. Dikasih kesimpulan oleh Al-Imam Nawawi di dalam kitab Wasail Wusul ila Syamil Rasul, ditulis oleh Syekh Yusuf An-Nabhani, bahwa semua yang Nabi suka kemudian kita lakukan dengan tujuan mengikuti seleranya Nabi Muhammad, maka itu dapat pahala melaksanakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun hukum asalnya mubah. Makan sayur kan boleh-boleh saja, nggak ada hubungan dengan ibadah, betul tidak? Nggak ada hubungan dengan ibadah. Tapi ketika saya makan ini sayur, kenapa? Saya dapat informasi Nabi suka ini sayur, saya makan, dapat pahala. Karena apa? Ikut Nabi Muhammad. Ikut Nabi Muhammad itu bukan hanya ikut amalan ibadah, tapi ikut seleranya Nabi Muhammad SAW juga. Itu juga termasuk ibadah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Nah, Amr bin Suhail atau Suhail bin Amr ini ketika bertemu Nabi, Sayyidina Ali yang disuruh tulis surat perjanjian Sulh Hudaybiyah, ditulis oleh Sayyidina Ali, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammad Rasulillah. Saya jelaskan secara makna saja karena ini riwayat cukup panjang. Dibaca oleh Suhail bin Amr isi perjanjian tersebut. Ini apa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Kami tidak kenal nih Ar-Rahim nih, enggak kenal. Ini harus dihapus. Dibuat begitu di hadapan Nabi. Nabi sabar hadapi nih. Nabi bilang, ya Ali hapus tuh. Terus mau tulis apa? Tulis saja Bismika Allahumma. Kalau itu kalimat orang-orang musyrik juga kenal. Bismika Allahumma. Kalau Ar-Rahim kami gak kenal nih. Bismillahirrahmanirrahim kami gak kenal nih. Ganti, kata Suhail. Nabi subhanallah lapang dada, sabar hadapi orang musyrik. Kata Nabi kepada Sayyidina Ali, ya Ali umhuhu, hapus itu kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ikut maunya dia. Tulis saja Bismika Allah. Dibaca lagi oleh Suhail bin Amr. Ini kami gak mau nih. Muhammad utusan Allah. Utusan Allah itu kami gak mau. Dia bilang, ya Muhammad, ya, lau kunta rasulan lam nuqatilik. Lau kunta rasulan lam nuqatilka. Lau kunta rasulan lam nuqatilka. Wahai Muhammad, seandainya kamu itu rasul dan kami percaya, kami tidak akan perangi dirimu. Karena kami tidak percaya engkau rasul, maka kami perangi dirimu. Maka ini surat kami tidak sepakat nih. Disebut Muhammad adalah utusan Allah. Ganti Muhammad putranya Abdullah. Apa kata Nabi? Nabi marah? Enggak marah. Kalau Raja Persia marah. Kalau Raja Romawi marah. Namanya tidak disebut dengan memuliakan, dengan gelar. Tapi Nabi Muhammad SAW lihat tawadu, sabar. Mengatakan, ya Ali umhuhu.
Wahai Ali, hapus tuh Rasulullah, ikut maunya ini utusan kaum musyrikin. Sidna Ali gak berani hapus. Dia mengatakan, ma ana billadzi amhuhu abada ya Rasulullah. Demi Allah ya Rasulullah, saya tidak akan menghapus gelar engkau sebagai utusan Allah selama-lamanya. Saya gak berani hapus. Nabi ulang lagi, ya Ali umhuhu. Wahai Ali, hapus itu kalimat Rasulullah. Sidna Ali diam, tidak mau. Diulang sama Nabi hingga 3 kali. Imam Ali tidak berani menghapus gelarnya Nabi Muhammad. Di sini ada dua hikmah. Yang pertama, taat kepada Nabi hukumnya wajib, betul tidak? Wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Orang yang taat kepada Rasul, dia taat kepada Allah. Atiullah wa atiu Rasul. Taatilah Allah, taatilah Rasul. Nah, ini Sayyidina Ali diperintahkan oleh Nabi nih. Sayyidina Ali tidak mau taat. Apakah beliau ini sudah tidak mau patuh kepada Rasul? Tidak taatnya dalam konteks apa ini? Konteks apa? Ta'ziman wa ta'adduban bin Nabi. Beliau tidak mau taat dengan perintah Nabi ketika memerintahkan untuk menghapus itu gelar Rasulullah, karena Sayyidina Ali mengenal betul derajat, kebesaran, pangkat Nabi Muhammad. Dan Sayyidina Ali cinta kepada Nabi dan sangat menghormati Nabi sehingga tidak berani menghapus gelarnya Nabi Muhammad. Gak mampu untuk melakukan itu. Akhirnya Nabi yang ambil itu surat. Dan Nabi tidak marah. Di sini dikatakan kaidah, beradab kepada Nabi lebih didahulukan daripada mengikuti perintah Nabi. Jika perintah itu melanggar norma penghormatan kepada Nabi Muhammad. Memang kaidah yang lainnya terbalik. Taat kepada perintah Nabi atau taat kepada perintah guru lebih didahulukan daripada menjaga adab. Tapi kenyataannya para sahabat dan ahlul bait Nabi, mereka itu lebih mengutamakan adab dibanding taat. Buktinya Sayyidina Ali ketika Nabi perintahkan, Sayyidina Ali tidak taat kepada Nabi karena Sayyidina Ali mengutamakan apa? Adab kepada Nabi Muhammad. Makanya Nabi yang menghapus tuh. Famahahu Rasulullah SAW biyadihi syarifah. Nabi hapus itu tulisan dengan tangannya yang mulia. Pulang ini utusan, puas. Bawa itu Sulh Hudaybiyah, bawa pulang ke Makkah. Apa kata Nabi kepada Sayyidina Ali? Dipanggil semua sahabat yang hadir di tempat tersebut. An-nazru ila Ali ibadah. Memandang kepada Ali adalah ibadah. Itu balasan karena Sayyidina Ali beradab kepada Nabi Muhammad. Makanya kalau tasyahud misalnya, para fuqaha mengatakan kita sebut namanya langsung boleh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu namanya perintah. Perintah atau contoh yang Nabi ajarkan. Tapi kalau kita lebihkan pakai adab, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali segala salawat dan salam kepada pemimpin kami Nabi Muhammad. Kita tambahkan kata Sayyidina, artinya pemimpin kami. Berarti kita sudah mendahulukan apa? Adab. Maka akan dapat sama seperti Sayyidina Ali dapat. Karena kita melakukan itu dasarnya apa? Adab dan akhlak kepada Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, waktu Nabi perintahkan jadi imam, gak mau taat, gak mau jadi imam. Dia katakan, ya Rasulullah, bagaimana saya menjadi imam sedangkan saya hanya putra dari Abi Quhafa dan makmumnya adalah Rasulullah? Saya gak berani. Nabi perintahkan. Akhirnya Nabi sakit pada hari itu. Sayyidina Abu Bakar jadi imam. Nabi keluar dari kamarnya, Sayyidina Abu Bakar mundur di safnya makmum biar Nabi yang melanjutkan jadi imam. Ternyata Nabi isyaratkan untuk tetap jadi imam. Sayyidina Abu Bakar tidak mau mundur terus. Nah, sudah, hanya Nabi yang lanjutkan dalam posisi duduk. Makanya imam duduk boleh, makmum berdiri boleh. Dalam kitab fikih dikatakan kalau imamnya duduk sakit, kemudian dia sholat dalam keadaan duduk jadi imam, makmum itu diberikan 2 opsi. Bisa sholat berdiri, karena berdiri di sholat wajib,
ya, al-qiyamu fil fardhi, berdiri di salat wajib hukumnya wajib. Tapi kalau posisi imamnya duduk, dikasih dua pilihan, makmumnya boleh berdiri atau makmumnya boleh duduk, padahal makmum tidak sakit. Boleh duduk, kenapa? Ikut imam. Gitu. Itu dalam opsi dalam kitab fikih dibahas dua keadaan tersebut. Selain daripada itu, berdiri dalam salat wajib hukumnya tidak sah salat, kecuali sakit, uzur. Tapi yang tadi itu walaupun dia tidak sakit, boleh dia duduk karena ikut imam. Tapi al-qa'im afdal minal qa'id. Nah, lebih baiknya yang berdiri itu jadi imam dibanding yang duduk. Karena Nabi katakan pahala salat dalam keadaan berdiri lebih besar dari pahala salat dalam keadaan duduk. Jika itu berkaitan salat sunnah. Salat sunnah tidak ada kaitannya dia sakit atau sehat, dibolehkan dia duduk. Boleh. Tadi sudah capek itu, duduklah salat sunnah. Istiqomah salat witir misalnya, salat duha, dia duduk, boleh gitu. Tapi malas sekali ya salatnya duduk. Wah, dikasih sehat walafiat, kau berdiri pahala lebih besar. Tapi kalau yang uzur, yang sakit, dipersilahkan dia untuk salat duduk. Nah, ini beberapa gambaran bagaimana orang-orang yang sudah mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mereka hidup bersama Nabi Muhammad SAW. Nah, kita yang hidup zaman sekarang nggak ada jaminan karena nggak ada wahyu. Wahyu tidak turun tuh mengatakan ini pasti masuk surga, kan? Itu hanya ada di zaman Rasul. Nabi meninggal, wahyu terputus, tidak ada lagi wahyu. Walaupun Nabi lain masih hidup, kita percayalah Nabi Isa masih hidup. Nabi Idris ada yang mengatakan masih hidup. Ada beberapa nabi itu masih hidup. Nabi Khidir misalnya terjadi khilaf, ada yang mengatakan masih hidup. Tapi ketika mereka masih hidup sampai saat ini misalnya, itu wahyu tetap tidak ada. Mereka tidak dapat wahyu. Kenapa? Karena wahyu terakhir itu Nabi Muhammad. Makanya salah satu sahabat wanita namanya Ummu Aiman, di waktu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar datang mengunjungi Ummu Aiman, Ummu Aiman melihat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar menangis. Terus mereka bertanya, wahai Ummu Aiman, kenapa engkau menangis? Dia mengatakan, saya menangis karena teringat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah wafat. Dan yang saya tangisi adalah wahyu sudah tidak turun lagi di saat Nabi Muhammad wafat. Itu yang saya tangisi, kata Ummu Aiman. Jadi mereka dapat jaminan tuh 1.400 orang atau 1.500 orang. Itu harus kita yakini karena digunakan kalimat penegasan, laqad, sungguh. Allah sudah bilang sungguh mereka diridhoi. Ya kita harus percaya sungguh mereka diridhoi. Allah katakan mereka orang beriman. Kita harus percaya mereka orang beriman. Tempatnya di mana? Di surga, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi daripada kitab Hayatus Sahabah. Pertemuan berikut kita akan bahas riwayat dari Abu Nuaim Al-Asbahani. Ya, jadi beliau ini juga sufi. Karena ini Abu Nuaim ini ahli hadis yang sufi. Jarang ada ahli hadis sufi, itu jarang. Ada tapi sedikit. Biasanya kalau ahli hadis ya dia seperti orang akademisi. Semuanya pakai data. Tapi ada ahli hadis yang sufi seperti Imam Suyuti, ahli hadis sufi juga, tarekat juga. Ini juga Abu Nuaim sufi, tapi ahli hadis. Jadi mursyid tapi alim. Tuh. Mursyid tapi alim. Kalau mursyid tidak alim, dia merusak tarekat itu. Tarekat jadi rusak. Karena syaratnya itu tarekat harus dikawal oleh syariat. Gak boleh dipisah. Syariat saja tanpa tarekat itu ibadahnya terasa hampa. Karena tidak membahas masalah hati. Kalau syariat saja, tarekat saja tanpa syariat, jadi zindik, kata Imam Malik. Jadi merusak agama dari dalam. Imam Malik mengatakan karena dia laksanakan pengamalan syariat tanpa ilmu sehingga menjadi rusak. Faman jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Siapa yang menggabungkan keduanya syariat dan tarekat, maka dia sudah melaksanakan agama ini dengan benar, kata Imam Malik.